Jadi identitas iman itu sangat perlu ditonjolkan. Bang Sirat, saya ingin memberitahukan ya, mungkin Bang Sirat belum pernah mendengar atau teman-teman banyak yang belum mendengar, karena saya sudah lama tidak ngomong begini ya. Saya sering ceritakan hal ini. Bagaimana cara kita memperdengarkan iman kita kepada dunia, sehingga dunia tidak membenci kita, dunia tidak menolak kita. Bagaimana cara kita memperdengarkan iman? Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Dunia, apabila kita tidak memperdengarkan iman kita, maka dunia memperdengarkan iman mereka kepada kita. Apakah kita senang? 1 hari 5 kali mendengar iman mereka. Suka tidak suka, senang tidak senang. Yang jelas iman itu kita dengar. Ya, apakah kita marah? Tidak. Kenapa? Karena mereka ketika memperdengarkan bukan kepada kita, tapi kepada orang-orang yang seiman dengannya. Tetapi siapapun yang bertelinga, kata Alkitab, hendaklah mendengar. Apapun yang bersuara, telinga kita pasti mendengar selama telinga kita itu belum budek. Betul. Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Kita lihat Rasul Paulus berkata iman timbul dari pendengaran. Orang lain memperdengarkan imannya. Kita di mana memperdengarkan iman? Di gereja. Di luar gereja? Kita tidak. Bahkan kita sembunyikan iman kita di luar gereja. Bahkan ketika kita makan. Nah, saya sama Bang Sirat, kita lagi duduk di warung, kita doa makan. Ketika makan, salah satu di antara kita berdoa. Itu kita berdoa dengan pelan sekali, takut. Ya. Saya Bang Sirat sama istri masuk ke warung-warung kopi Bang Sirat ya. Ada dua hal. Masuk ke warung kopi. Istri saya masuk pertama. Saya masih di parkiran mobil. Saya duduk di mobil. Kira-kira 5 menit istri saya sudah masuk. 5 menit kemudian saya turun. Saya pura-pura, saya lihat. Ternyata di situ dia. Istri saya panggil saya, Bang Pendi. Saya datang. Halo Ci, salam, apa kabar Ci? Udah lama tunggu saya Ci. Oh baru saja Bang Pendi, silakan duduk Bang Pendi. Silakan pesan kopi Bang Pendi. Bang Pendi mau kopi apa? Silakan pesan. Nah, kebetulan Bang Sirat istri saya, Bang Seni, jadi panggilnya Ci ya. Nah, jadi selesai ketika pesan kopi, sambil nunggu kopi, istri saya bertanya, Bang Pendi, suara jangan pelan. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana cara kita memperdengarkan iman dan nama Yesus kepada dunia? Ya, Bang Pendi, kata istri saya dengarkan Bang Pendi orang Aceh. Kok bisa sih percaya kepada Yesus? Bagaimana caranya? Coba ceritakan kepada saya ingin dengar. Kenapa Bang Pendi bisa percaya kepada Yesus? Alasannya apa? Kesaksiannya bagaimana sih? Bang Sirat, pertanyaan saya. Ketika istri saya bertanya kepada saya seperti itu, orang-orang di sekitar, orang-orang di dalam warung itu mendengar tidak suara istri saya? Iya. Marah tidak mereka? Iya, aku rasa sih marah lah ya. Enggak marah. Kenapa marah? Itu satu ya. Lalu saya jawab, oh Ci, begini Ci. Saya dulu berdebat sama orang Kristen. Saya tidak suka sama orang Kristen. Saya debat. Akhirnya ada satu bapak yang sangat lembut sekali cara jawabnya, sehingga membuat saya berkata, apa sih yang dipelajari oleh bapak ini? Akhirnya saya iseng-iseng saya cari di Google, saya tulis di Google Bible. Saya temukan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu saya baca, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ayat ini Cik yang membuat saya bertobat terima Yesus. Ini. Jadi kalau saya berpikir ketika baca ayat ini, ternyata kalau saya mau ke surga saya harus ikut Yesus. Belum, bagi saya Yesus itu nabi. Tapi kenapa dia berani mengatakan akulah jalan menuju ke surga? Nggak ada. Saya belum temukan ada pribadi yang lain mengatakan seperti itu. Itu Bang. Lalu nanti dari jawaban-jawaban saya timbul pertanyaan lain lagi. Lalu Bang Pendi bagaimana dengan keluarga segala macam? Udah saya bersaksi Bang. Apakah orang marah? Tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena saya bersaksi sama istri saya. Saksian sendiri, betul. Itu. Ya, itu satu. Semuanya Bang Pendi, Bang Nabirong ya. Semuanya. Kareda, terima kasih Kareda. Ya, salam semuanya Bang Panda. Bang Sirat, sehat Bang Sirat? Sehat, apa kabar Bang Pendi? Kabar baik, luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Dipegang dulu bentar Bang ya. Siap. Ini jelas gak sih suaraku ya? Masih? Jelas ya? Jelas. Oke. Kayak ini bunyinya kayak bunyi toa. Keren. Ya, tadi aku dengerin sedikit sih sekilas tentang kesaksiannya Bang Pendi gitu ya. Maksudnya cerita tentang bagaimana bermisi gitu kan ya.
emang sih aku sih setuju ya. Maksudnya kan em, orang yang baik itu bagaimana kita bisa menempatkan diri kita kepada siapa lawan bicara kita, begitu kan? Kalau kita menyampaikan Injil ya, tentang kabar gembira ya, menyampaikan tentang Kristus kepada orang-orang yang antara orang yang mohon maaf ya, yang di bawah sama orang yang di atas tuh udah pasti penyampaiannya jelas berbeda. Betul. Itu udah pasti. Betul. Kita harus bagaimana caranya menyampaikan dengan sesimpel mungkin Benar. supaya bisa diterima dan meminimalisir pertanyaan-pertanyaan gitu Betul. sih. Pertanyaan pasti ada, cuman kan kalau terlalu banyak kan efeknya kan nggak nyampe nanti pesan yang mau kita bawa gitu loh. Betul. Iya kan? Jadi ya aku setuju banget gitu loh. Nah, masalah untuk dogma bukan berarti kita menghilangkan dogma-dogma, ya kan? Seiring berjalannya waktu, namanya iman pun juga pasti akan bertumbuh. Betul. Ya. Betul. Nah, itulah saatnya bagaimana orang tersebut, setiap kita lah ya, setiap kita mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dalam artian kita tuh mengenal Tuhan yang benar, begitu loh. Ya kan, jangan sampai pemahaman kita setelah kita terima Kristus, tapi pemahaman kita tentang Kristus itu masih dangkal, masih belum benar lah. Gitu sih. Silakan Bang Pendi, mungkin Bang Nabirong. Ya, benar sekali Bang Sirat. Itulah yang kita lakukan Bang ya. Dengan siapa kita bicara, terus bagaimana cara kita menyampaikan Injil sesederhana mungkin kepada mereka yang belum sama sekali mendengar, yang belum sama sekali tahu tentang Injil. Nah, begitu juga bagaimana cara kita sampaikan Injil kepada mereka yang benar-benar menolak. Nah, itu. Betul. Saya punya buku ini Bang, ya. Saya bagikan buku itu kepada banyak teman-teman. How ask your Muslim friend? Bagaimana cara kamu bertanya kepada temanmu yang Muslim? Itu buku tersebut bagus sekali, dan buku itu tidak beredar di Tokopedia ya, nggak beredar. Nah, kalau Bang Sirat mau DM alamat, saya kirimkan gratis. Bagus sekali. Siap Bang Pendi, nanti bisalah aku DM. Bagus sekali bukunya. Nah, dan saya sama teman-teman di lapangan itu, kita caranya salah satunya begitu. Nah, itu menghindar debat ya. Nah, di buku itu dijelaskan ketika kita bertanya, mereka sangat senang. Sangat senang ketika kita mulai bertanya, mereka sangat senang. Ya, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Membangun hubungan, membangun komunikasi itu bagaimana? Dari mana kita mulai membangun komunikasi? Maka dikatakan bahwa penginjilan itu adalah gaya hidupmu. Bagaimana gaya hidup kita orang Kristen? Bagaimana orang tahu kita ini Kristen? Ya, jangan sembunyikan kekristenan kita. Saya Bang Sirat pernah jadi penginjil yang selama 3 bulan bahwa orang tidak tahu saya Kristen. Itu sangat sulit melakukan penginjilan. Saya sudah pernah masuk. Saya seolah-olah bukan orang Kristen. Bang Sirat paham ya? Ini susah memang kita ngomong di media sosial. Ya. Paham Bang. Tapi sekarang yang saya lakukan apa? Kebalikan daripada apa yang pernah saya lakukan selama 3 bulan awal-awal saya masuk Kristen. Waktu saya tinggal di daerah Ungaran ya. Saya tinggal di daerah Ungaran. Itu sulit sekali. Penginjilan sangat sulit. Karena kekristenan saya sembunyikan. Iman saya sembunyikan. Yang saya tonjolkan adalah agama lain. Jadi itu sangat tidak mudah melakukan penginjilan. Jadi hari ini saya lakukan apa? Saya tonjolkan iman kekristenan saya. Jangan sembunyikan iman kekristenan kita. Identitas iman itu sangat perlu sekali kita tunjukkan. Oh,
Kristen itu sangat keren. Ajaran kita itu sangat hebat sekali, jangan malu-malu. Ajaran kasih. Musuh disuruh kasih, apalagi teman. Apalagi kawan. Apalagi teman punya salah, kita suruh mengasihi. Dan wajib kita kasih. Musuh saja disuruh kasih. Jadi identitas iman itu sangat perlu ditonjolkan. Saya Bang Sirat, saya ingin memberitahukan ya, mungkin Bang Sirat belum pernah mendengar atau teman-teman banyak yang belum mendengar, karena saya sudah lama tidak ngomong begini ya. Saya sering ceritakan hal ini. Bagaimana cara kita memperdengarkan iman kita kepada dunia, sehingga dunia tidak membenci kita, dunia tidak menolak kita. Bagaimana cara kita memperdengarkan iman? Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Dunia, apabila kita tidak memperdengarkan iman kita, maka dunia memperdengarkan iman mereka kepada kita. Apakah kita senang 1 hari 5 kali mendengar iman mereka? Suka tidak suka, senang tidak senang, yang jelas iman itu kita dengar. Ya, apakah kita marah? Tidak. Kenapa? Karena mereka ketika memperdengarkan bukan kepada kita, tapi kepada orang-orang yang seiman dengannya. Tetapi siapapun yang bertelinga, kata Alkitab, hendaklah mendengar. Apapun yang bersuara, telinga kita pasti mendengar selama telinga kita itu belum budek. Betul. Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Kita lihat Rasul Paulus berkata iman timbul dari pendengaran. Orang lain memperdengarkan imannya. Kita di mana memperdengarkan iman? Di gereja. Di luar gereja? Kita tidak. Bahkan kita sembunyikan iman kita di luar gereja. Bahkan ketika kita makan. Nah, saya sama Bang Sirat, kita lagi duduk di warung, kita doa makan. Ketika makan, salah satu di antara kita berdoa. Itu kita berdoa dengan pelan sekali, takut. Ya, saya Bang Sirat sama istri masuk ke warung-warung kopi Bang Sirat ya. Ada dua hal. Masuk ke warung kopi. Istri saya masuk pertama. Saya masih di parkiran mobil. Saya duduk di mobil. Kira-kira 5 menit istri saya sudah masuk. 5 menit kemudian saya turun. Saya pura-pura, saya lihat. Ternyata di situ dia. Istri saya panggil saya, Bang Pendi. Saya datang. Halo Ci, salam, apa kabar Ci? Udah lama tunggu saya Ci. Oh baru saja Bang Pendi, silakan duduk Bang Pendi. Silakan pesan kopi Bang Pendi. Bang Pendi mau kopi apa? Silakan pesan. Nah, kebetulan Bang Sirat istri saya, saya dipanggilnya Ci ya. Nah, jadi selesai ketika pesan kopi, sambil nunggu kopi, istri saya bertanya, Bang Pendi, suara jangan pelan. Ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana cara kita memperdengarkan iman dan nama Yesus kepada dunia? Ya, Bang Pendi, kata istri saya dengarkan Bang Pendi orang Aceh. Kok bisa sih percaya kepada Yesus? Bagaimana caranya? Coba ceritakan kepada saya ingin dengar. Kenapa Bang Pendi bisa percaya kepada Yesus? Alasannya apa? Kesaksiannya bagaimana sih? Bang Sirat, pertanyaan saya. Ketika istri saya bertanya kepada saya seperti itu, orang-orang di sekitar orang-orang di dalam warung itu mendengar tidak suara istri saya? Iya. Marah tidak mereka? Iya, aku rasa sih marah lah ya. Enggak marah. Kenapa marah? Itu satu ya. Lalu saya jawab, oh Ci, begini Ci, saya dulu berdebat sama orang Kristen. Saya tidak suka sama orang Kristen. Saya debat. Akhirnya ada satu bapak yang sangat lembut sekali cara jawabnya, sehingga membuat saya berkata, apa sih yang dipelajari oleh bapak ini? Akhirnya saya iseng-iseng saya cari di Google, saya tulis di Google Bible. Saya temukan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu saya baca, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Ayat ini Ci yang membuat saya bertobat terima Yesus. Ini. Jadi kalau saya berpikir ketika baca ayat ini, ternyata kalau saya mau ke surga saya harus ikut Yesus. Belum, bagi saya Yesus itu nabi.
Tapi kenapa dia berani mengatakan akulah jalan menuju ke surga? Nggak ada. Saya belum temukan ada pribadi yang lain mengatakan seperti itu. Itu Bang. Lalu nanti dari jawaban-jawaban saya timbul pertanyaan lain lagi. Lalu Bang Pendi bagaimana dengan keluarga segala macam? Udah saya bersaksi Bang. Apakah orang marah? Tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena saya bersaksi sama istri saya. Vaksin sendiri, betul. Itu. Ya, itu satu. Yang kedua Bang Sirat. Lewat HP Bang, ya. Telepon. Saya bunyikan nada dering HP saya Bang. Sekali, dua kali, tiga kali. Keempat kali saya matikan nada deringnya. Saya silentkan nada dering. Lalu saya telepon. Saya jawab. Halo. Oh, Pak Samsul, apa kabar Pak Samsul? Oh Tuhan Yesus, tolong. Pak Samsul sakit apa? Pak Samsul datang kepada Yesus. Disembuhkan sakitnya. Apa? Yesus Tuhannya orang Kristen. Pak Samsul, Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen. Yesus itu datang ke dunia ini bukan datang kepada orang Kristen. Pak Samsul dengar, ya, dengar ini. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini Pak Samsul. Sehingga siapa yang percaya akan diselamatkan, tidak akan binasa. Pak Samsul dengar ya, saya lagi di warung ini ya. Nanti saya pulang, Pak Samsul datang ke rumah saya ya. Beri diri dibaptis. Bertobat. Apa Pak Samsul bilang? Injil dipalsukan. Oh Tuhan Yesus tolong Pak Samsul. Di dalam iman Pak Samsul dikatakan wa manuzila alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bukan menyalahkan kitab sebelumnya, membenarkan kitab sebelumnya. Kata surah Al-Maidah. Pak Samsul, sudah ya. Nanti telepon lagi ya Pak Samsul ya. Nanti telepon lagi. Nanti datang ke rumah saya, Assalamualaikum saya bilang. Bang Sirat. Pertanyaan saya sama Bang Sirat, sama siapa saya telepon? Orang Islam? Tidak. Tidak. Sendiri. Iya. Saya telepon sendiri, saya jawab sendiri. Tadi kan Bang Sirat lihat dengar kan? Saya bunyikan nada dering. Terus dimatikan kan? Matikan. Habis itu baru ngomong. Ya. Itu cara bagus itu Bang. Saya ngomong sendiri, jawab sendiri. Gila sendiri. Jangan ajak orang lain gila. Kalau Bang Sirat gila, jangan ajak saya gila sendiri. Ingat. Gila di dalam Tuhan membawa jiwa-jiwa. Ini ya, penjilat katanya. Bang Sirat ingat baik-baik. Gila di dalam Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin. Betul. Ini dia. Iya, karena kalau kita mau telisik lagi ya, Bang Pendi ya, kan Bang Pendi menemukan Yohanes 14 ayat 6 itu ya, itu kan memang benang merahnya dari surat Fatihah ayat 6. Ya. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, apa? Surat apa? Al-Fatihah ayat 6. Iya kan? Bang Pendi, ihdinas sirotol mustaqim. Iya. Nah, tapi kan sebetulnya saya nggak menganggap Al-Quran itu sebagai sebuah kebenaran ya, tidak sama sekali. Nah, tapi ada sedikit petunjuk sebetulnya untuk orang-orang Muslim yang memang kalau mau belajar mencari kebenaran, ya. Nah, itu kan ada dari surat As-Zukhruf 61. Di situ Isa pun, karena mereka seringkali banyak dari mereka, bahkan semua dari mereka menyamakan Isa dengan Yesus. Nah, di situ Isa pun berkata disuruh mengikut dia. Nah, surat 43 ayat 61. Bentar, saya luruskan ini. Tapi Bang Sirat, sedikit Bang. Tapi ya, untuk ya, bahkan dikatakan ya di dalam surat Al-Maidah ayat 46 ya, Taurat dan Injil itu mengandung kebenaran dan cahaya. Nah, intinya untuk mengerti Yesus yang benar harus melihat Injil, bukan yang di situ. Begitu sih. Oke. Bang Sirat. Ya. Pesan saya, ketika Bang membaca surah Az-Zukhruf 61,
Abang harus jeli melihat ayat itu, ya. Gimana? Abang ketika abang membaca Az-Zukhruf 61, abang jangan menanyakan tentang fattabi'uni inni siratal mustaqim. Di situ bukan Isa Al-Masih yang berbicara. Coba. Coba abang buka. Sebentar, HP ku cuma satu sih bang. Oh, It's okay, nanti aku cek nanti bang. Gak apa-apa, lanjutkan aja bang. Nah, nanti abang cek karena ini banyak sekali yang salah dipahami oleh teman-teman, ya. Dan saya sering meluruskan hal ini. Kalau abang memakai Az-Zukhruf 61, itu abang larinya kepada Isa Al-Masih punya pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah ragu-ragu akan hal itu. Fattabi'uni, maka ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, fattabi'uni di sini itu bukan Isa Al-Masih yang berbicara, tapi Allah. Di ayat tersebut yang berkata Allah berkata kepada manusia misalnya, Isa Al-Masih punya pengetahuan tentang hari kiamat, maka janganlah ragu-ragu akan kiamat itu. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Aku di situ bukan akunya Isa, tapi akunya Allah. Jadi kalau ayat itu dipakai untuk ketika penginjilan orang-orang yang lebih paham daripada kita, diketawain. Nah, penekanannya daripada ayat itu adalah punya pengetahuan tentang hari kiamat, bukan pada fattabi'uni. Jangan di situ. Ya, betul. Ya, Bang ya. Itu. Nanti kita di MDM-an, Bang. Saya kasih buku nanti yang saya bilang sama Abang tadi. Itu bagus sekali. Tapi keren sih. Ya, itulah. Ya, makanya kan kalau mengenal Tuhan yang benar, ya larinya nanti ke 14 Yohanes 14 ayat 6. Yes. Ya Betul kan? sekali. Ya. Karena di dalam Injil terdapat cahaya, yaitu betul. Nah, yang Abang bilang tadi, Al-Maidah 46. Wa ma nunzila 'alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Zabur, Taurat dan Injil. Maka di dalam Injil itu, maka aku memberikan Injil kepada Isa Al-Masih. Di dalamnya huda, di dalamnya ada petunjuk, wa nurun, dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Maidah 46. Nah, tapi seringkali mereka kan berkelit ya Bang ya, bahwa kalau umpama Taurat dan Injil sekarang itu udah dipalsukan, udah banyak perubahan. Nah, kalau seandainya mereka berkata demikian, berarti mereka tuh mengingkari itu Al-Maidah 48 itu, yang katanya kan Allah menjaganya kan, kitab-kitab terdahulu. Ya, karena begini juga Bang, seandainya Alkitab itu sudah dipalsukan ya, kita lihat sejarah. Al-Quran datang itu jauh setelah Injil Bang. Sebagian sejarah mencatat 650 tahun, sebagian sejarah mencatat 750 tahun. Seandainya Alkitab dipalsukan, kenapa Al-Quran menulis yang 650 tahun datang kemudian berkata, di dalam Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kenapa? Itu satu. Yang kedua, seperti yang Bang bilang tadi, lompat ke 48, bahwa Allah menjaganya kan. Nah, itu. Jadi artinya Yesus satu-satunya kebenaran yang hakiki. Makanya dia berkata, Ana al-haq, akulah kebenaran. Yesus tidak pernah merujuk kepada pribadi yang lain, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Wahyu, di mana Yesus berkata, Awwalu wal akhiru, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 3, Huwa awwalu wal akhiru. Kenapa memakai kalimat huwa? Kenapa tidak merujuk kepada akunya? Huwa di sini ditujukan kepada pribadi yang mana? Huwa di sini. Ya. Kalau huwa di sini ditujukan kepada pribadi yang lain, lalu huwa awwalu wal akhiru di sini siapa yang berbicara? Siapa yang berfirman? Siapa yang berkalam-kalam? Huwa di sini.
wa awalu wal akhiru wa dhahiru wal batinu. Wa dhahiru apa artinya? Yang zahir. Lahir. Kalau kita lihat di kamus, zahir itu apa? Kelihatan, nampak. Silakan ya, bukakan hati, bukakan pikiran. Jangan sedikit-sedikit penistaan. Jangan sedikit-sedikit penistaan. Tapi bang Sirat, saya dulu nggak paham juga yang begini-begini bang. Nggak paham. Kalau abang bertanya, Bang Pendi, selama Bang Pendi di pesantren, apakah tidak pernah menemukan ayat-ayat seperti ini? Saya temukan bang, saya baca. Tetapi penyingkapannya tidak ada. Kapan penyingkapan itu datang kepada saya? Apapun yang terselubung dalam hati saya disingkapkan oleh Tuhan itu kapan? Ketika saya percaya kepada Yesus. Baru penyingkapan itu ada. Jadi sekali lagi kalau kita kembali kitab Wahyu, di mana Yesus mengatakan Alfa dan Omega, Alif wa Tauf, yang awalu wal akhiru, dia merujuk kepada dirinya. Akulah yang awal dan yang akhir. Yesus tidak mengatakan dialah yang awal dan yang akhir, tapi akulah yang awal dan yang akhir. Nah, ana al-haq, akulah kebenaran. Ana tariq ilal jannah, akulah jalan menuju ke surga. Itu hanya Yesus yang mengatakan. Jadi keren sekali Tuhannya orang Kristen itu. Ya. Keren banget. Jangan pernah tinggalkan dia. Rugi dunia, rugi di akhirat. Karena Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang kuberikan itu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Dunia sering membuat kita kecewa, tapi Yesus tidak pernah membuat kita kecewa. Saudara hari-hari ini boleh kecewa sama si A, sama si B, sama si C, tapi ingat, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Jangan gara-gara si A, si B, si C membuat saudara tawar hati, apalagi kepahitan. Fokus orang Kristen itu bukan kepada si A, kepada si B, tapi kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan, belajarlah kepada gereja, belajarlah kepada apologet, belajarlah kepada si A. Enggak. Yesus mengatakan apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Satu-satunya pribadi yang bisa berkata aku lemah lembut dan rendah hati, itu hanya Yesus. Jangan mengambil kemuliaan Yesus. Jangan kita mengatakan, oh kalau bukan saya, oh saya ini Bang Sirat itu nggak ada apa-apanya, dia belajar sama saya dulu. Jangan. Belajar kepada Yesus, lihat Yesus, pandang Yesus. Begitu juga Bang Sirat. Tapi Bang Pendi, Ya, Bang Pendi, dulu kan sebagai orang Muslim ya dulunya kan ya, itu pernah nggak mengetahui kalau sosok yang suci di dalam Islam itu siapa? Enggak. Apakah Muhammad itu adalah seorang sosok yang suci? Karena kan dikatakan Muhammad itu kan sebagai uswatun hasanah, lalu kan Al-Amin julukannya kan. Iya, jadi fokus kita dulu Bang. Ya ini agak-agak sulit kita bicara ya, karena tidak ada mereka di sini Bang. Iya, betul. Jadi kita tidak pernah berpikir akan hal itu, karena fokus kita dulu itu pada dua hal ya. Makanya ada dalil yang mengatakan berpeganglah pada dua hal, Al-Quran dan hadis. Tidak boleh berpegang pada salah satu. Nah, jadi makanya saya pernah diskusi dengan teman-teman saya yang Islam. Ketika mereka menanyakan tentang Tuhan Yesus, saya bilang, saya jujur, saya berkata, kamu tidak berani jujur. Saya berani mengatakan Yesus adalah Tuhan, tapi kamu tidak berani mengatakan ini adalah Tuhanmu. Saya tidak boleh menolak salah satu, menerima salah satu, tidak boleh. Sebagaimana kamu tidak boleh menerima salah satu, menolak salah satu. Tidak boleh. Harus kamu terima dua-duanya. Nah, bagi saya, Yesus adalah Tuhan bagi saya di dunia ini. Ini diskusi dengan mereka Bang ya. Ini bukan pengajaran ya Bang ya. Bagi saya adalah Yesus Tuhan bagi saya di dunia ini. Saya harus tunduk, saya harus taat, saya harus patuh, saya harus ikuti apa kata Yesus. Dan Yesus mengajarkan bagaimana saya berdoa kepada Bapa di surga. Itu Bang Sirat. Iya, betul. Karena kan memang
Em, ya satu-satunya sosok suci yang di dalam kitab mereka ya semua orang tahu lah siapa ya Bang ya. Ya, Isa Bukan Abbas ya. mereka. Ya, gitu. Tapi anehnya kenapa kok mereka tuh malah nggak mengikut ini loh, gitu loh Bang. Ya, nah, Bang Sirat nanti DM kita bisa teleponan. Saya akan memberikan, mungkin Bang Sirat sudah paham ya, tapi saya ada satu hal yang sangat sederhana saya ingin ceritakan kepada Bang Sirat sehingga Bang Sirat ketika bicara sama mereka tidak lari, tidak membuat mereka bisa lari. Saya percaya Bang Sirat sudah paham itu, sudah tahu semuanya. Siap, siap. Tinggal metode saya ingin kasih tahu metodenya. Siap, siap Bang. Thank you Bang, nanti kita DM. Ya, sama-sama. Oke, Bang Pandasa, Kak Sofi. Sofi dari tadi mute, diam. Kak Sofi masih masak atau lagi makan kah? Halo Kak Wendy. Halo, Bang Pandasa. Bagaimana Bang? Sehat Kak, puji Tuhan. Semoga teman-teman juga selalu sehat. Amin. Ini ngomongnya cepat-cepat kayak ada orang yang kejar gitu ya. Oh, maaf Kak, mungkin logat saya seperti ini. Maaf. Saya berusaha pelan-pelan. Siap. Kak Sofi masih capek kemarin Bar. Oke. Saya Bang Sirat tinggalnya di seputaran Tangerang, Bang. Iya. Saya tinggal di seputaran di Tangerang Kabupaten, di Citra Raya. Nah, kita sering bertemu dengan teman-teman orang Aceh ya, yang masih agamanya Islam. Kita sering ketemu, ngopi, kita sering ketemu makan mie Aceh di Citra Raya. Mantap Pak. Banyak komunitas Aceh di sana ya Bang. Banyak sekali. Nah, memang saya tidak bisa masuk ya, karena saya sudah dianggap kafir kan, tidak bisa masuk. Nah, tapi ada teman-teman yang terbuka pikirannya, yang tidak mempermasalahkan iman agama. Nah, tapi di saat kita sharing-sharing, ya tetap juga nanti larinya ke agama karena mereka berharap saya kembali kan. Betul. Ketika mereka berharap saya kembali, saya bilang saya juga berharap kalian masuk Kristen. Jangan marah, saya bilang. Kamu berharap saya kembali, saya berharap kamu masuk Kristen. Jangan marah. Tapi kalau mau sharing-sharing mengenai iman, ayo. Kamu siap bertanya, harus siap ditanyakan. Sang debater, ya. Apa kata sang debater? Siap ditanya, harus siap bertanya, harus siap ditanyakan. Jangan kerja kau bertanya terus. Nah, itu sang debater. Ya, betul. Bang Nabil, Mantap lah. ya, Bang Nabil Hadir. kembali dia. Nabiro. Iya. Lanjut. Tapi Bang Pendi ya, Bang Pendi itu selama Bang Pendi kayak penginjilan atau sharing-sharing pada teman-temannya gitu kan, atau sama orang asing sekalipun, itu nggak pernah mendapatkan kayak penolakan yang ekstrim, maksudnya Enggak. sampai pengancaman apa gitu kan? Nggak pernah ya? Enggak. Kenapa enggak? Karena mereka tidak tahu saya dulu Islam. Oh, oke. Nah, makanya saya memberikan metode yang baru kepada teman-teman. Jangan Iya loh pernah. Bang. Iya, maksudnya Bang Pendi kalau banyak orang tahu seandainya mereka orang-orang yang kafah banget udah pasti dihalalin kali ya. Nah, tapi enggak, karena kita gaya hidup Bang. Jadi begini Bang ya, ini saya melihat Yesus ya. Saya melihat ada suatu hal yang disampaikan oleh Yesus dan itu saya hidupkan Bang. Apa kata Yesus? Kalau kamu menerima aku, maka kamu menerima Dia yang mengutus aku. Ya. Nah, saya juga begitu. Saya Bang, pertama sekali yang saya harapkan, ini bukan pengajaran lagi-lagi ya, ini kadang takut sekali kita bicara sekarang. Saya lakukan, saya tidak berharap mereka itu menerima Injil.
Yang saya harapkanlah bagaimana mereka menerima saya. Kalau mereka menerima saya, pasti mereka menerima Injil. Artinya, ketika mereka menerima saya, mereka pasti mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi bagaimana mereka mau menerima saya? Bila kalau pribadi saya, gaya hidup saya itu amburadul, mereka tidak akan terima. Gaya hidup saya itu gaya hidup preman, mereka tidak akan terima. Nah ini, makanya kalau kita lihat kehidupan Yesus, kenapa Yesus dikejar-kejar oleh banyak orang, diikuti oleh banyak orang? Karena Yesus sudah menyentuh hati banyak orang, hatinya disentuh oleh Yesus. Maka dalam kitab Galatia katakan apa? Ketika kita berjalan dalam kasih, tidak ada satupun hukum yang menentang kasih. Ketika Loh, kok turun? Loh, tiba-tiba menghilang rapture. Bang Pendi jangan rapture dulu, Bang Pendi tungguin kita. Tuh, Pendi. Aduh, kita ditinggalin. Aduh, kenapa ya kena Ben? Enak-enak ngomong padahal lo. Iya, saya pikir udah rapture, Tuhan datang bentar lagi ya kan. Sampai nggak kepikiran apa kita yang ketinggalan gitu kan ya. Iya, kita ketinggalan, Bang Pendi udah di sana tak tahu ya. Oke, pakai yang lain Bang Pendi. Yang satu lagi kan ada masih. Wah. Kok kena ya? Parah banget sih. Ini orang-orang masih menyimak loh Bang Pendi, lagi serius-seriusnya. Maksudnya kenapa tuh Om? Kena ban, itu nggak tahu ada pelanggaran apa itu. Saya tarik nggak bisa soalnya. Padahal ngomongnya perasaan dari tadi Slow santuy. ya. Slow. Iya. Iya, santuy. Udah kayak biasanya Kapen nih ngomong gitu, nggak ada apa-apa kan? Iya, kadang dia kan ngomong keras juga kalau dia lagi dengan temen-temen satu daerahnya gitu kan. Oh, iya. Tapi dia sering pakai bahasa Aceh jadi nggak ngerti itunya. Doyinnya nggak ngerti. Ya. Pakai yang satu Bang, naik Bang. Tanggung ini soalnya orang-orang pada ini nungguin. Pada nyimak.com ya kan. Nyimak iya. Iya, kita nyimak nanti. Lah, tak pikir nge-like. Tapi keren sih. Kesaksian terkeren itu memang saat orang-orang RT 666 ini menemukan kebenaran. Iya. Itu sih Pak Nabirom. Iya, bukan kehebatan apa yang kita terima, bukan. Betul. Gitu, bukan pengalaman kita yang saking hebatnya dan itu langka gitu, bukan. Tetapi bagaimana kesaksiannya itu bisa menggugah hidupnya dia. Oh ya, kok bisa ya gitu. Apalagi orang-orang yang mengenal nih Pak Sirat. Saya tahu ini orang dulu kayak gimana, tapi kok bisa jadi kayak gini ya. Nah, itu yang paling penting. Untuk secara orang yang mengenal ya gitu. Om, boleh tanya? Iya, silakan. Berarti kalau misalnya kalau dia Om bilang dari cara dia kesaksian, terus kalau pernyataan yang kemarin kayak seperti kayak Elia bilang kalau bukan karena Roh Kudus dia nggak akan bisa anu, itu gimana Om? Benar nggak sih? Maksudnya? Nggak akan bisa apa itu?